Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Lu'lu' Nur Mufida MPDI selaku dosen mata kuliah pembelajaran fikih dan teman-teman kelas PAI 6C yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Neha Deni Fitri NIM 12201193043, Farah Oktadela NIM 12201193223, dan Khairunisa NIM 12201193242 akan mempresentasikan terkait bab 4, yaitu ruang lingkup dan karakteristik pembelajaran fikih. Yang pertama adalah ruang lingkup fikih. Jadi ruang lingkup yang terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf, yaitu orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran syariat Islam dengan tanda-tanda seperti balik, berakal, sadar, sudah masuk Islam. Hukum yang diatur dalam fikih Islam itu terdiri dari hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Di samping itu pula ada juga dalam bentuk yang lain seperti sah, batal, benar, salah, dan sebagainya. Objek pembicaraan fikih adalah hukum yang bertalian dengan perbuatan orang-orang mukallaf. Nah, adapun ruang lingkup fikih meliputi yang pertama adalah hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan Khaliknya atau Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum itu bertalian dengan hukum-hukum ibadah. Yang kedua, hukum-hukum yang bertalian dengan muamalat, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya baik pribadi maupun kelompok dalam segi transaksi finansial. Yang ketiga, hukum-hukum munakahah atau pernikahan. Ini sering juga disebut dengan hukum kekeluargaan atau ahwal asyaksiyah. Hukum ini mengatur manusia dalam keluarga baik awal pembentukannya sampai pada akhirnya. Yang keempat adalah hukum jinayah atau hukum perdata, yaitu hukum yang mengikat manusia dengan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adalah karakteristik pelajaran fikih. Jadi mata pelajaran fikih merupakan bagian dari pelajaran agama di madrasah yang mempunyai ciri khas dibandingkan dengan pelajaran yang lainnya. Karena pada pelajaran tersebut memikul tanggung jawab untuk dapat memberi motivasi dan kompensasi sebagai manusia yang mampu memahami, melaksanakan, dan mengamalkan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah mahdhah dan muamalah serta dapat mempraktekkannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Di samping mata pelajaran ini mempunyai ciri khusus, juga materi yang diajarkannya pun mencakup ruang lingkup yang sangat luas yang tidak hanya dikembangkan di dalam kelas. Penerapan hukum Islam yang ada di dalam mata pelajaran fikih pun harus sesuai dengan yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga metode demonstrasi sangat tepat digunakan dalam pembelajaran fikih. Selanjutnya adalah ruang lingkup pelajaran fikih di MI. Dalam Permenak nomor 2 tahun 2008 dijelaskan bahwasanya standar kompetensi lulusan mata pelajaran fikih di madrasah ibtidaiyah ialah siswa mampu mengenal dan melaksanakan hukum Islam yang berkaitan dengan rukun Islam, mengetahui tentang makanan dan minuman, khitan, kurban, dan tata cara jual beli dan pinjam meminjam. Ruang lingkup pelajaran fikih di MI meliputi yang pertama adalah fikih ibadah, yang menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang cara pelaksanaan rukun Islam yang baik dan benar, seperti tata cara toharoh, sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Yang kedua ada fikih muamalah, yang menyangkut pengenalan dan pemahaman ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, kurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam. Pembelajaran fikih di madrasah ini diawali dengan materi rukun Islam, syahadat, dan bersuci. Materi rukun Islam disampaikan pertama kali atas dasar pertimbangan bahwa ia merupakan outline materi fikih, bukan hanya di MI, melainkan seluruh buku fikih. Sedangkan materi syahadat
disampaikan setelah rukun Islam karena ia rukun Islam pertama, dan syahadat merupakan janji hati seorang muslim untuk taat kepada Allah dan mengikuti Rasul dalam hal ibadah dan muamalah. Sementara rukun lainnya hanya wujud komitmen pada syahadat tersebut. Adapun materi bersuci didahulukan dari materi sholat dan diajarkan setelah materi syahadat karena bersuci merupakan syarat bagi sahnya syahadat. Baik, kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya terkait ruang lingkup pelajaran fikih di MTS. Saya Farah Oktadela akan menjelaskan tentang ruang lingkup pembelajaran fikih di MTS. Jadi ruang lingkup mata pelajaran fikih di jenjang madrasah sanawiyah itu meliputi ketentuan pengaturan hukum Islam dalam menjaga keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah serta hubungan manusia dengan sesama. Tujuan dari pembelajaran fikih sendiri ini adalah menerapkan aturan-aturan atau hukum syariah dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan tujuan dari penerapan aturan-aturan tersebut untuk mendidik manusia agar memiliki sikap dan karakter takwa dan menciptakan kemaslahatan bagi orang lain. Selanjutnya adalah pelajaran fikih di madrasah sanawiyah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah aspek fikih ibadah dan yang kedua adalah aspek fikih muamalah. Dalam fikih ibadah terdapat ketentuan dan tata cara toharoh, sholat fardu, sholat sunnah, sholat dalam keadaan darurat, sujud, adzan dan iqamah, berzikir dan berdoa setelah sholat, berpuasa, zakat, haji, dan umroh. Kemudian dalam bab aspek fikih muamalah terdapat ketentuan dan hukum jual beli, qirot, riba, pinjam meminjam, hutang piutang, gadai, dan anggunan serta upah. Adanya pembelajaran fikih di madrasah sanawiyah ini bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam dalam mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia dengan Allah yang secara benar yang tertulis di dalam fikih ibadah dan hubungan manusia dengan sesama yang diatur dalam fikih muamalah. Kemudian juga diharapkan peserta didik dapat melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Nisa, NIM 12201193242. Di sini saya akan memaparkan materi terkait ruang lingkup pembelajaran fikih di madrasah aliyah. Secara umum, ruang lingkup mata pelajaran fikih di madrasah aliyah ini meliputi fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munahakat, fikih jinayah, dan fikih siyasah. Dan usul fikih yang mencangkup perwujudan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah, dengan diri sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya, maupun dengan lingkungannya. Ruang lingkup pembelajaran fikih di madrasah aliyah yang pertama adalah fikih ibadah, yang kedua fikih muamalah, fikih munakahah, fikih jinayat, fikih siyasah, dan yang terakhir adalah usul fikih. Kemudian, karakteristik pelajaran fikih di madrasah aliyah. Mata pelajaran fikih di madrasah aliyah merupakan salah satu mata pelajaran pendidikan agama Islam yang merupakan peningkatan dari fikih yang telah dipelajari peserta didik di madrasah aliyah. Upaya peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari, memperdalam, serta memperkaya kajian fikih baik menyangkut aspek ibadah maupun aspek muamalah yang dilandasi oleh prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah usul fikih serta menggali tujuan dan hikmahnya. Sekian yang dapat disampaikan dari kelompok 5, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.